Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raisa Irin Susanto dengan NIM 2409511020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik karkas dan mutu bedaging babi, khususnya membandingkan karkas babi Bali dan babi landrace, yang banyak digunakan sebagai bahan baku babi guling. Selain itu, saya juga akan membahas sedikit terkait kasus penyakit pada babi yang dapat mempengaruhi karkas babi. Jadi mari kita langsung aja masuk ke latar belakangnya. Jadi latar belakang pemilihan topik ini adalah karena kebutuhan daging babi di Bali itu cukup tinggi, terutama sebagai bahan baku babi guling. Jenis babi yang sering digunakan adalah babi Bali dan babi landrace. Kedua jenis tersebut memiliki karakteristik karkas yang berbeda sehingga mempengaruhi jumlah daging yang dihasilkan, kualitas karkasnya, dan juga hingga nilai ekonominya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai karakteristik karkas sangat penting bagi peternak maupun konsumen. Selanjutnya adalah rumusan masalahnya. Pada presentasi ini terdiri dari 4 poin, yaitu pengertian karkas babi, metode penilaian kualitas karkas, perbedaan karkas babi Bali dan landrace, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mutu karkas. Tujuan presentasi ini sendiri adalah agar kita memahami konsep karkas babi, mengetahui metode penilaian karkas, memahami perbedaan antara babi Bali dan landrace, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas karkas. Jadi pertama-tama, apa itu karkas? Karkas itu merupakan bagian tubuh ternak setelah menyembelihnya dan pengeluaran organ-organ yang bukan termasuk karkas. Pada untuk babi guling, terdapat sedikit perbedaan karena kepala dan kaki tetap dipertahankan sehingga menjadi bagian dari karkas. Penilaian karkas dilakukan secara subjektif maupun objektif. Penilaian subjektif melihat bentuk karkas, distribusi lemak, dan kualitas daging. Sedangkan penilaian objektif menggunakan pengukuran seperti berat karkas, panjang karkas, tebal lemak punggung, dan flashing index. Faktor yang menentukan mutu karkas itu apa aja sih? Mutu karkas ini dipengaruhi oleh banyak faktor tentunya. Faktor genetik merupakan salah satu yang paling penting lah. Selain itu umur juga, bobot potong, kualitas pakan, dan sistem pemeliharaan juga. Itu semua itu menentukan banyaknya daging maupun lemak yang dihasilkan dari babi. Dari hasil penelitian, ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hampir seluruh parameter karkas babi landrace lebih tinggi dibandingkan babi Bali. Berat potong, berat karkas, persentase karkas, dan flashing index lebih besar pada landrace. Sebaliknya, babi Bali memiliki ketebalan lemak punggung yang lebih tinggi, sama seperti yang sudah ditampilkan pada tabel di atas. Perbedaan tersebut ini disebabkan oleh faktor genetik dan sistem pemeliharaan. Landrace merupakan bangsa babi tipe daging yang dipelihara secara intensif dengan pakan berkualitas tinggi sehingga menghasilkan karkas yang lebih baik. Sebaliknya, babi Bali umumnya itu dipelihara secara tradisional sehingga pertumbuhannya lebih lambat dan menghasilkan karkas yang lebih sedikit. Mungkin sebagai salah satu contoh kasus, saya mengambil penyakit dari African Swine Fever atau ASF. Penyakit ini disebabkan oleh virus ASFV atau African Swine Fever Virus dan merupakan salah satu penyakit paling merugikan pada peternak babi. Gejalanya itu meliputi demam tinggi, nafsu makan menurun, perubahan warna kulit menjadi merah atau kebiruan, serta perdarahan pada berbagai organ. Tingkat kematiannya sangat tinggi sehingga banyak peternakan mengalami kerugian besar apabila seekor babi terinfeksi ASF. Karkasnya tidak boleh dipasarkan dan harus dimusnahkan untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit yang menyerang babi akan mempengaruhi kualitas karkas tentunya.
Babi yang sakit biasanya itu mengalami penurunan berat badan sehingga berat karkas juga menjadi lebih rendah. Selain itu, kualitas daging dapat menurun akibat perubahan warna, tekstur, dan kandungan air. Pada penyakit tertentu seperti ASF contohnya, karkas bahkan tidak boleh dikonsumsi sehingga seluruh nilai ekonominya hilang. Sebagai contoh lagi, sebuah peternakan memiliki 100 ekor babi landrace yang siap dipotong. Namun sebelum panen terjadi wabah ASF, sehingga 80 ekor mati akibat infeksi, sedangkan 20 ekor lainnya harus dimusnahkan sebagai tindakan pengendalian. Akibatnya tidak ada satupun karkas yang dapat dipasarkan. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa biosecurity merupakan faktor yang sangat penting juga dalam menjaga kesehatan ternak dan mempertahankan mutu karkas. Selanjutnya merupakan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penilaian karkas merupakan indikator penting untuk menentukan mutu daging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa babi landrace memiliki karakteristik karkas yang lebih baik dibandingkan babi Bali. Sedangkan babi Bali memiliki lapisan lemak yang lebih tebal. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga sistem pemeliharaannya. Selanjutnya merupakan saran. Sebagai saran, peternak mungkin dapat memperhatikan kualitas pakan, sistem pemeliharaan, dan pemilihan bibit agar mutu karkas dapat ditingkatkan. Selain itu, penelitian mengenai peningkatan produktivitas babi lokal juga masih perlu dikembangkan agar mampu bersaing dengan bangsa babi unggul. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada salah kata atau perbuatan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dalam Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.